Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 9 atau kelompok dari yang beranggota Iken Mulia, Nila Pratiwi, dan saya sendiri Nindya Pramesti akan menjelaskan tentang sistem integumen. Nah, apa itu integumen? Jadi integumen itu adalah organ yang paling luas di tubuh. Jadi integumen itu memiliki banyak fungsi, terutama fungsinya itu untuk perlindungan terhadap tubuh. Nah, salah satunya itu sistem integumen itu adalah kulit. Kulit itu melindungi jaringan tubuh yang ada di bawahnya dari kerusakan, misal kayak panas sinar matahari atau kerusakan mekanisme kemis atau infeksi bakteri juga bisa. Nah, jadi lapisan atas kulit itu merupakan lapisan epidermis. Lapisan berzat tanduk. Nah, jadi di kulit itu ada terbagi menjadi dua, yaitu epidermis sama dermis. Untuk yang lapisan berzat tanduk tadi itu berfungsi untuk mencegah kehilangan air, atau di dalam kulit juga mengandung jaringan pembuluh darah. Nah, di bawahnya itu pengaruh sistem saraf, sehingga berperan penting dalam proses regulasi suhu tubuh. Integumen ini tadi ya, kulit atau integumen merupakan organ yang paling luas, memiliki banyak fungsi, terutama fungsi perlindungan terhadap tubuh. Terus kulit melindungi jaringan tubuh di bawahnya dari kerusakan mekanisme kemis, panas, dan infeksi bakteri. Nah, untuk selanjutnya itu adalah struktur dari sistem integumen. Jadi integumen itu kan terdiri dari kulit dan derivatnya seperti rambut, kuku, terus kelenjar, dan beberapa reseptor khusus. Nah, di kulit ini tersusun dari struktur jaringan yang gabungan, jadi menampilkan kegiatan khusus yang disebut suatu organ. Jadi di kulit atau integumen ini terdiri dari, di sini digambar 3 lapis, jadi epidermis, dermis, sama hipodermis. Nah, epidermis ini adalah lapisan yang paling atas. Habis itu dermis itu yang tengah, habis itu hipodermis. Epidermis sendiri itu merupakan lapisan kulit paling terluar, ya kan, yang paling atas kan. Nah, ini tuh terdiri dari epitel berlapis, gepeng dengan lapisan tanduk. Terus epidermis itu juga tersusun dari epitelium squamosa dan berisi 4 jenis sel yang berbeda. Nah, selnya itu mengalami keratinisasi yang berfungsi sebagai penghasil keratin yang disebut sel keratinosit. Sel ini itu dapat membantu kedap air dan melindungi kulit beserta jaringan yang berada di bawahnya. Terus berperannya juga sebagai imunitas. Yang kedua itu ada sel melanosit. Jadi perannya itu sebagai penghasil melanin. Nah, pengertian dari melanin sendiri itu adalah suatu pigmen yang bertanggung jawab atas penghasilan warna. Jadi yang warna pada kulit itu yang bertugas itu adalah melanin. Nah, terus yang ketiga itu adalah sel Langerhans. Itu berasal dari sumsum tulang belakang yang menerobos ke epidermis serta tempat epitelium squamosa yang lain, di mana fungsi sebagai imunitas. Yang keempat adalah sel Grunstein. Itu berfungsi sebagai imunitas. Nah, pada epidermis itu terdapat 4 lapisan. Letaknya itu tergantung di dalam tubuh tempat yang paling banyak mengalami gesekan atau telapak tangan dan telapak kaki. Nama 5 lapisan dari bagian terdalam hingga bagian terluar itu ada nih. Ada 5 lapisan itu ada stratum basal ini, terus stratum spinosum, terus stratum granulosum, stratum lucidum, stratum corneum. Nah, jadi 5 itu ya, stratum basal, stratum spinosum, stratum granulosum, stratum lucidum, sama stratum corneum. Nah, pada epidermis ini sama seperti jaringan epitel. Jadi epidermis ini tidak memiliki pembuluh darah dan memiliki sel yang padat. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang stratum basal. Nah, stratum basal ini itu berbentuk kubus sampai
kolumnar dan berlapis tunggal, serta mampu membelah diri karena sel-sel ini dapat memperbanyak diri sehingga terangkat ke atas ke permukaan dan menjadi bagian lapisan berikutnya. Nah, intinya itu mengalami degenerasi dan sel-selnya itu mati. Terus stratum basal ini terkadang juga disebut stratum germinativum. Jadi untuk menunjukkan perannya dalam membentuk sel baru. Terus basal stratum ini atau stratum basal ini terletak hanya superficial ke dermis dan terus-menerus membagi dan memproduksi sel-sel baru yang didorong ke permukaan epidermis. Ini kan epidermis, ini dermis. Nah, untuk selanjutnya itu kan tadi memproduksi sel-sel baru yang didorong ke permukaan epidermis itu waktunya 2 hingga 4 mingguan. Terus ketika selnya bergerak menjauh dari dermis, itu mereka semakin jauh dari pembuluh darah. Jadi semakin menjauh dari pembuluh darah yang ada di dermis, kemudian karena sel-sel ini tidak disuplai dengan nutrisi dan oksigen, karena kan epidermis tidak memiliki pembuluh darah tadi ya. Terus sel-sel ini akhirnya mati dan dihilangkan. Terus yang kedua adalah stratum spinosum. Ini terdapat lapisan sel-sel polihedral yang merapat sekitar 8-10 baris. Nah, sel ini dapat menampakkan ke mikroskop. Menampakkan ke permukaan berbentuk seperti duri bila dilihat dengan menggunakan mikroskop. Jadi kalau kita melakukan pengamatan itu terlihat seperti duri gitu. Terus lapisan lebih dalam yang sensitif terhadap sentuhan disebut discus Merkel atau tactile disc. Nah, sel stratum spinosum ini dapat berkembang biak dengan mitosis. Jadi caranya untuk berkembang biak ini adalah dengan cara mitosis. Yang ketiga adalah stratum granulosum. Jadi ini itu sel yang mengandung lebih banyak keratinnya. Jadi mereka itu disegel rapat yang memungkinkan sel ini berfungsi sebagai penghalang inti sel-sel dalam berbagai tahapan degenerasi karena inti pecah, sehingga sel tidak mampu lagi untuk melaksanakan reaksi ketiga yang terdiri dari 3-5 baris sel-sel pipih yang berisi granula. Nah, granula yang berwarna gelap disebut keratohyalin. Jadi senyawa tersebut itu terlibat dalam pembuatan pertama keratin. Nah, untuk pengertian keratinnya sendiri adalah suatu protein yang berada di lapisan paling atas epidermis. Jadi keratin itu protein yang berada di lapisan paling atas epidermis, di epidermis paling atas. Nah, untuk selanjutnya adalah stratum lucidum. Jadi stratum lucidum ini adalah lapisan yang dijumpai pada kulit tebal seperti di telapak tangan. Ini stratum lucidum. Nah, jadi ini kan terdapat pada telapak tangan dan telapak kaki. Nah, lapisan ini terdapat beberapa lapisan sel seperti sel pipih, sel jernih, dan sel mati. Nah, pada sel-sel tersebut itu terisi tetes-tetes substansi yang disebut eleidin. Karena eleidinnya itu jernih, maka disebut dengan stratum lucidum, atau eleidin dibentuk dari keratohyalin dan akhirnya diubah menjadi keratin. Yang untuk yang kelima itu adalah stratum corneum. Nah, ketika sel didorong ke arah ke permukaan kulit kan menjadi rata dan keras, terus berbentuk lapisan epidermis yang tangguh. Dan paling atas itu tadi kan stratum corneum. Pengerasan itu disebabkan oleh keratinisasi, produksi seluler serat, protein tahan air yang disebut keratin. Nah, pada sebagian besar tubuh itu keratinisasinya minimal, namun di daerah yang mengandung stratum lucidum atau di bawahnya itu lapisan mati yang sangat tebal. Nah, sel-sel keratin itu memberikan perlindungan ekstra, dan sifat tahan air dari keratin melindungi tubuh dari kehilangan air dan perolehan air. Terus stratum corneum ini itu memungkinkan kita hidup di gurun atau hutan hujan tropis tanpa merusak hutan. Nah, stratum corneum juga berfungsi sebagai penghalang mekanisme terhadap invasi mikroba. Jadi fungsinya itu melindungi kulit dibantu oleh sekresi kelenjar sebaceous.
Nah, sel-sel ini itu terus luruh diganti gitu. Nah, sel ini tuh terdapat 25 sampai 30 baris sel pipih dan sel mati yang berisi secara lengkap oleh keratin. Jadi lapisan ini berfungsi sebagai suatu benteng berdaya guna melawan bakteri, panas dan gelombang sinar dan banyak zat kimia lainnya. Nah, pada proses keratinisasi itu sel-sel baru akan dibentuk dan dihasilkan oleh lapisan basal dan kemudian diangkat ke lapisan yang lebih atas karena sel-sel bergerak ke permukaan, maka sitoplasma atau inti dan organel-organel yang lainnya itu terganti oleh keratin dan sel disebut sel mati. Yang pada akhirnya sel-sel yang berkeratin itu berkelupas dan diganti oleh sel-sel di bawahnya juga yang terkeratin gitu. Seluruh proses tersebut kira-kira itu berlangsung selama 2 minggu. Untuk yang kedua, bagian yang kedua itu adalah dermis. Jadi saya akan menjelaskan tentang struktur di dermis. Jadi dermis itu tersusun oleh jaringan ikat yang berisi serabut kolagen dan elastik. Jadi dermis ini sangatlah tebal dan hanya terdapat pada telapak tangan dan telapak kaki. Terus dermis itu juga sangat tipis, itu jika berada pada kelopak mata, penis, dan skrotum. Di dalam dermis itu terdapat sejumlah pembuluh darah, syaraf, kelenjar, dan folikel rambut. Nah, terus di bagian atas dermis itu terdapat lapisan papileri yang permukaannya dipertebal oleh tonjolan-tonjolan kecil seperti jari yang disebut dermal papillae. Ini kan dermal papilla. Kemudian strukturnya itu menjorok ke cekungan strukturnya itu menjorok ke cekungan antara teping-teping permukaan dalam epidermis dan beberapa berisi pipa kapiler. Nah, pada papila dermal ini menyebabkan punggung menghasilkan pola spiral dan konsentris yang umumnya dikenal sebagai sidik jari. Terus fungsi right epidermis itu adalah untuk meningkatkan gesekan dan dengan demikian memberikan permukaan pegangan yang lebih baik. Nah, untuk lapisan retikular adalah bagian sisa dermis. Jadi terdiri atas jaringan ikat padat yang berisikan berkas kolagen dan serabut elastin kasar. Terus yang berikutnya itu adalah derivat. Pada dermis itu memiliki pembuluh darah kan. Nah, jadi pembuluh darah tersebut memasukkan oksigen dan nutrisi ke sel-selnya dan juga dari epidermis. Jadi darah mengalir ke pembuluh pembuluh ini ketika seseorang memerah atau pucat atau kulit pucat. Terus berkembang ketika aliran darah ke pembuluh kulit berkurang. Nah, jika darah tidak cukup atau oksigen yang dipasok itu tidak cukup, mungkin karena penyakit paru-paru, orang tersebut menjadi sianotik atau biru. Terus meningkatkan aliran darah yang kurang, itu meningkatkan aliran darah yang berkurang ke dermis itu dapat menyebabkan
pembentukan ulcus decubitus atau luka baring. Nah, atau juga banyak serat saraf sensorik di dermis yang membawa impuls saraf ke struktur aksesori kulit. Terus yang selanjutnya saya akan menjelaskan derivat epidermis. Jadi itu terdapat struktur-struktur di epidermis embrionik yang berkembang adalah sebagai berikut. Jadi kayak rambut, kelenjar, kuku, terus menampilkan fungsi yang perlu dan kadang-kadang vital. Kuku dan rambut itu berfungsi untuk melindungi tubuh, dan kelenjar itu berfungsi sebagai mengatur suhu tubuh. Nah, saya akan menjelaskan rambut. Rambut itu memiliki fungsi sebagai perlindungan, yaitu melindungi kulit kepala dari cahaya matahari. Jadi rambut itu juga terdapat pada alis, bulu mata, itu berfungsi sebagai perlindungan dari benda-benda asing. Rambut pada hidung itu juga sebagai melindungi dari serangga-serangga atau debu-debu yang ada di luar sana. Terus bagian rambut itu terdiri dari batang rambut, terus akar rambut, tapi ini rambut yang ada di kulit ya. Terus akar rambut, batang rambut itu bagian permukaan, terdapat di bagian permukaan. Terus batang rambut kasar itu terdiri dari 3 bagian, yaitu medula, korteks, kutikula. Nah, pada medula itu tersusun dari barisan sel-sel polihedral yang berisi granula eleidin dan rongga udara. Pada korteks itu membentuk bagian terbesar dari batang rambut dan terdiri batang rambut dan terdiri dari sel-sel elengata yang berisi granula pigmen pada rambut hitam. Nah, akan tetapi bagian rambut putih itu semua berisi udara. Terus yang ketiga itu adalah kutikula. Kutikula adalah lapisan terluar dari rambut. Nah, ini tuh terdiri dari lapisan sel tunggal, tipis atau pipih seperti sisik yang merupakan bagian terbesar berkeratin. Pada akar rambut itu bagian yang terletak paling bawah. Nah, akar rambut ini kan terletak di bagian bawah atau dalam gitu ya. Terus itu tuh di bawah permukaan menembus dermis. Jadi batang rambut itu kan berisi medula, korteks, dan kutikula tadi. Terus akar rambut itu dibungkus oleh folikel rambut yang dibuat dari selubung akar internal dan akar eksternal. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang derivat dermis. Jadi itu rambut kan tadi sudah ya. Terus selanjutnya itu adalah kuku. Kuku ini itu merupakan sel-sel epidermis yang terkeratin atau berkeratin dan keras. Nah, dalam kuku terdapat sel-sel yang membentuk bungkus padat, jernih, dan membungkus permukaan dorsal bagian ujung jari tangan dan kaki. Nah, dalam setiap kuku, ini kuku rek. Pada kuku ini itu terdiri dari tepi bebas kuku atau merupakan bagian yang menjorok menjauhi jari. Terus akar kuku adalah bagian tersembunyi di dalam proksimal. Nah, proksimal ini
terletak dalam lipatan kuku yang merupakan awal kuku tumbuh. Jadi di sini. Nih. Terus badan dari kuku itu bagian yang tidak ditutupi kulit dan terikat dalam palung kulit, dan pada umumnya kuku itu kan berwarna merah jambu karena berlandasan lapisan berpembuluh. Nah, terus tampak keputih-putihan nih, aduh. Mama. Ini kan berwarna merah blur, gerak. Ini kan berwarna merah jambu, terus ada putih-putihnya di ujung itu kan. Nah, itu tuh dikarenakan jaringan vaskuler di bawahnya itu tidak nampak. Nah, untuk yang selanjutnya itu adalah kelenjar. Jadi, kelenjar yang berhubungan dengan kulit itu ada 3. Ada kelenjar sebasea, ada kelenjar sudorifera, dan kelenjar ceruminosa. Nah, untuk kelenjar sebasea itu adalah kelenjar minyak. Sebasea itu kelenjar minyak yang berhubungan dengan pori-pori rambut dan mengeluarkan sebum yang biasanya dialirkan ke folikel. Nah, untuk sebasea ini mensekresi suatu substansi itu semacam minyak yang disebut itu biasanya sebum yang membantu menjaga rambut dari kekeringan dan kerapuhan. Itu kan bisa kayak kering banget gitu kan. Terus rambut itu kan biasanya juga rapuh, gampang patah gitulah. Yang cewek pasti tahu. Terus membentuk lapisan pelindungan yang mencegah penguapan air secara besar-besaran dari kulit. Terus juga pada kelenjar sebasea ini itu mempertahankan kelembutan kulit dan kelenturannya serta menghalangi pertumbuhan bakteri tertentu. Nah, untuk yang kedua, mohon maaf karena memori tidak mencukupi, jadi saya sambung lagi. Tadi kan terakhir membahas kelenjar ya. Jadi yang selanjutnya itu adalah kurang 2, yaitu kelenjar sudorifera sama kelenjar ceruminosa. Nah, kelenjar sudorifera ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu kelenjar peluh aprosin atau sederhana sama kelenjar peluh esrin. Nah, untuk kelenjar yang aprosin itu sendiri atau sederhana itu berupa kelenjar tubular bercabang. Jadi itu kelenjarnya itu penuh aprosin mulai berfungsi pada masa puber atau menghasilkan sekresi lebih kental daripada kelenjar peluh yang satunya. Apa itu? Kelenjar peluh esrin. Nah, untuk yang berikutnya adalah kelenjar ceruminosa. Jadi itu tuh kelenjar yang modifikasian. Jadi itu kelenjar yang merupakan modifikasi dari kelenjar sudorifera di bagian-bagian kulit tertentu. Nah, kelenjar ini itu terletak dalam submukosa atau jauh di bagian permukaan meatus auditorius eksternal atau ke dalam ductus sebasea. Untuk yang selanjutnya itu ada fungsi, terus mekanismenya, sama penyakit dan cara menanggulangi itu nanti dilanjut oleh teman saya Iken dan Nila Pratiwi. Sebelumnya terima kasih dan minta maaf jika videonya mungkin kurang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.